guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian penonton setia Sakahayang? Semoga kalian selalu berbahagia tanpa ngarugikan batur alias tanpa merugikan orang lain. Karena kali ini kita akan membahas sebuah film yang mengerikan berjudul Best Wishes to All tahun 2024. Sebelum ke ceritanya, Sakahayang ingatkan untuk fokus dan persiapkan mental karena film ini memiliki cerita yang begitu poek. Oke lah, daripada kelamaan mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan kehangatan sebuah keluarga cemara yang sedang menyantap hidangan miso bersama-sama. Di saat itu pula, si nenek dan si kakek merasa senang karena keluarganya selalu terlihat sehat dan berbahagia. Di tengah malam, seorang bocil bernama Ayaka langsung membangunkan ibunya setelah mendengar suara gedebruk aneh dari arah loteng. Namun si ibu merasa jika suara itu hanyalah suara tikus yang sedang kawin. Akan tetapi, Ayaka yang penasaran berniat untuk mengeceknya. My God, sontak Ayaka pun syok parah saat mengalami mimpi buruk dari kenangannya ketika masih kecil. Kira-kira sosok apa yang ia lihat? Coba kalian replay saja. Beberapa saat kemudian, Ayaka mendapat telepon dari orang tuanya jika mereka akan menunda keberangkatannya ke rumah si nenek karena saat ini adik Ayaka tiba-tiba sakit tipes. Lantas, Ayaka yang terlanjur memesan tiket kereta terpaksa harus pergi sendirian ke rumah neneknya. Singkat waktu setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Ayaka tiba di pedesaan Jepang bagian wetan. Dan karena tidak ada ojek dari stasiun, Ayaka pun harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan ceker. Setibanya di tempat tujuan, Ayaka langsung disambut hangat oleh kakek dan neneknya yang masih terlihat sehat walafiat. Sesaat kemudian, sambil meminum ocha panas, Ayaka berkata jika saat ini dirinya baru lulus kuliah kedokteran dan sedang dalam proses penerimaan kerja di Ojons Ike Hospital. Di tengah basa-basi keluarga, tiba-tiba si nenek bertanya apakah saat ini Ayaka berbahagia. Mendengar pertanyaan wajib yang selalu keluarganya tanyakan, Ayaka hanya berkata jika saat ini dirinya merasa senang. Singkat waktu ketika Ayaka membuka album jadul keluarganya, ia pun heran saat menemukan foto ayahnya ketika masih kecil berfoto dengan seorang gadis bocil yang wajahnya dicoret-coret. Dan setelah melihat hal itu, seketika Ayaka teringat dengan sebuah kamar yang pernah muncul penampakan ketika dirinya masih bocil. Namun saat dicek, kini kamar itu sudah dikunci oleh kakek neneknya. Di malam harinya, si nenek yang sedang memasak meminta bantuan Ayaka untuk membuatkan sup miso menggunakan bumbu khusus ciri khas keluarganya. Sambil memasak, Ayaka menanyakan alasan si nenek mengunci kamar di ujung lantai 2. Lantas si nenek berkata, jika kamar tersebut sudah tidak dipakai lagi dan kini beralih fungsi menjadi gudang. Sesaat kemudian, mereka pun langsung menyantap hidangan miso yang merupakan menu wajib ketika sedang kumpul keluarga. Namun di saat itu pula, Ayaka pun heran saat kembali mendengar suara gedebruk di lantai 2. Sungguh aneh,
Seketika Ayaka heran saat melihat kakek neneknya malah babagongan seolah-olah sedang menutupi sesuatu. Dan saat mereka ditanya, kakek nenek Ayaka malah mengalihkan pembicaraan. Oji-chan? Oji-chan, daijoubu? Seusai mandi, Ayaka semakin heran dengan tingkah laku kakeknya. Dan saat Ayaka akan tidur, si kakek dan si nenek mengucapkan selamat tidur dengan wajah yang datar. Dirasa hanya efek masa tua, Ayaka tidak terlalu memikirkannya. Tadaima. Di keesokan harinya, sepulang jalan-jalan Ayaka pun heran saat melihat neneknya kembali bertingkah aneh. Hingga di malam harinya, Ayaka diminta untuk duduk karena ada sesuatu yang ingin mereka ungkapkan. Lantas, si kakek dan si nenek tiba-tiba berkata jika mereka sangat mencintai Ayaka. Yada, cocok yamete. Kira-kira rahasia apa yang ada dalam keluarga ini? Saat malam semakin poek, Ayaka yang tak kuasa menahan hasrat kepo berniat untuk menyelinap ke kamar yang berada di ujung lorong. My God! Sontak Ayaka pun panik saat aksinya diketahui oleh neneknya. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba saja si nenek bertingkah seperti sosok NPC dalam game GTA. Di keesokan harinya, Ayaka yang sedang sarapan mulai merasa jika kakek dan neneknya ini mengalami penyakit Alzheimer alias pikun kronis. Karena setelah melakukan hal yang aneh, mereka terlihat watados dan seperti tidak merasa melakukan keanehan. My God, seakan melihat jurig. Seketika Ayaka syok parah saat ia melihat sosok pria kolot dengan mata dan mulut yang dijahit. Namun saat Ayaka ketakutan, si kakek dan si nenek langsung membawa pria ini kembali ke kamarnya. Betapa lemasnya Ayaka saat melihat kakek dan neneknya yang bagaikan psikopat menyekap seorang pria di kamar ini. Dan saat aksinya ketahuan, si nenek hanya berkata jika pria ini akan memberikan kebahagiaan bagi semua orang. Setelah Ayaka ketakutan, si kakek berkata jika mereka harus segera memberitahu Ayaka tentang tradisi keluarganya. Kira-kira tradisi apakah itu? Apakah tradisi ngopet? Di tengah ketakutan, tiba-tiba Ayaka bertemu dengan teman masa kecilnya yang bernama Yoshiko. Melihat Ayaka yang ketakutan, Kang Matsu mengajak Ayaka untuk mampir dulu ke rumahnya. Setibanya di kediaman Matsu, Ayaka berniat untuk mengatakan apa yang ia lihat di rumah neneknya. Akan tetapi, Kang Matsu malah mengalihkan pembicaraan dengan mencomblangkan putranya pada Ayaka. Dan saat Yoshiko datang, Ayaka diminta untuk mencicipi ubi impor dari Cilembu. Namun suenya belum sempat bercerita, Kang Matsu yang kecapean meminta izin untuk tidur siang. Setibanya di dapur, Ayaka yang tak bisa membiarkan kejahatan terjadi langsung menceritakan semuanya pada Yoshiko. Sekembalinya ke rumah si nenek, Ayaka meminta Yoshiko untuk menunggunya, sementara ia akan mengambil kunci kamar terlebih dulu. Sontak Ayaka pun heran saat melihat neneknya muntah-muntah seperti orang hamil. Stare tranquilla. Sí.
Hampir saja ketahuan, di tengah persembunyian, Ayaka mendengar jika si nenek kembali merasakan mual sama seperti saat dirinya mengalami ngidam. Di tengah keherangan, tiba-tiba Ayaka mendengar suara aneh seperti suara adegan 3GP. Sungguh bagong. Si nenek yang esang melampiaskan hasratnya pada sesuatu yang masih bisa tegak berdiri. Hingga sesaat kemudian, kakek dan neneknya langsung beranjak saat mendengar suara gaduh dari pintu depan. Dirasa ini kesempatan, Ayaka bergegas melanjutkan aksinya. Sesampainya di kamar penyekapan, mereka langsung membebaskan pria tua yang bernama Kenji. Saat Kenji berontak, Ayaka memintanya untuk diam karena saat ini mereka berusaha untuk membebaskannya. Hingga sesaat sebelum kabur, Ayaka pun heran saat melihat bumbu miso di dalam Tupperware. Sungguh suwe, mereka pun malah ketahuan. Lantas si nenek meminta Yoshiko untuk tidak ikut campur. Akan tetapi, mereka tetap membawa Kenji untuk segera dibawa ke rumah sakit. Dame yo. Kochi e kinasai. Namun setibanya di luar, mereka pun heran dengan Kenji yang tiba-tiba menjadi gelo. Lantas mereka yang khawatir bergegas mengikutinya. Sementara di sisi lain, orang tua Ayaka sedang dalam perjalanan menuju rumah si nenek. My God, bagaikan si Lupinika, Kenji yang tertabrak terlihat muncal saat membentur aspal. Dan saat Kenji sekarat, Ayaka yang panik meminta semua orang untuk menelepon ambulan. Akan tetapi, si supir dan keluarga Ayaka malah terlihat biasa saja saat melihat kejadian ini. Begitupun dengan ayahnya yang bernama Nishida, ia pun terlihat biasa saja seolah semua ini merupakan hal yang wajar terjadi di desanya. Setelah membakar Kenji, Nishida langsung memarahi Yoshiko yang dianggap tidak tahu apa-apa. Di saat itu pula, si ibu bernama Fumi meminta Ayaka untuk tenang karena hal ini merupakan sebuah tanggung jawab yang harus keluarganya lakukan. Di malam harinya, Ayaka berusaha menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Kalau tidak, ia tidak akan segan untuk melaporkan hal ini pada polisi. Namun bukannya menjawab, mereka malah sibuk untuk bersiap makan malam. Dirasa keluarganya sudah gelo, Ayaka pun berniat untuk pergi dari rumah ini. Sesaat sebelum pergi, Ayaka pun syok saat mendengar jika keluarganya akan mencari korban lain karena saat ini Kenji sudah mati. Sontak Ayaka pun syok parah karena ternyata Kenji bukanlah satu-satunya korban. Lalu ketika Ayaka akan pergi, si ibu berkata jika Ayaka tidak akan bisa pergi dari tanggung jawab ini. Di keesokan harinya, saat Ayaka melihat bangkai Kenji sudah seperti bangkai tikus sawah, tiba-tiba Ayaka dihampiri seorang emak-emak bernama Hana. Ia pun memohon untuk jangan memilih keluarganya sebagai tumbal berikutnya. Dan benar saja, para warga di desa ini sudah biasa melakukan hal tersebut. Hana pun menyarankan Ayaka untuk mencari korban lain di luar desa ini. Hingga di tengah perbincangan, tiba-tiba Ayaka teringat pada sesuatu.
Sekembalinya ke rumah, Ayaka langsung menanyakan siapa gadis yang ada dalam foto ini. Lantas Nishida berkata, jika orang tersebut adalah kakaknya yang minggat dari rumah akibat menentang tradisi keluarganya. Dan menurut para warga, si kakak sempat tinggal di wilayah pegunungan desa. Namun Nishida mengatakan mungkin saja jika saat ini kakaknya sudah tewas. Mendengar hal itu, Ayaka yang penasaran bergegas mencari keberadaan uaknya. Singkat cerita, setelah bertanya pada beberapa warga, akhirnya Ayaka mengetahui lokasi uaknya berada. Hingga setelah cukup jauh apruk-aprukan, Ayaka akhirnya berhasil menemui uaknya yang bernama Sumire. Kemudian tanpa basa-basi, Ayaka langsung menanyakan ritual apa yang sebenarnya dilakukan oleh keluarganya. Akan tetapi sama seperti neneknya, saat ditanya Sumire malah menjawab ngaler ngidul alias ngelantur seperti orang yang terkena pikun kronis. Lalu tiba-tiba Sumire meminta bantuan Ayaka untuk membelah suluh. My God, rupanya Sumire yang sudah lelah memutuskan untuk mati di tangan keluarganya. Dan ternyata Sumire yang tak bisa lari dari takdir keluarganya sempat melakukan ritual yang sama meski hanya pada satu orang saja. Dikira parodi Tikotok, rupanya itu hanyalah mimpi buruk. Dan kini Ayaka memutuskan untuk menemui keluarganya. Sekembalinya ke rumah, mereka berkata jika kuah miso kali ini terasa sangat hambar. Lantas si kakek berkata, jika kita harus secepatnya mencari tumbal lain agar mereka bisa kembali merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Di saat itu pula, tiba-tiba saja sesuatu terjadi pada si adik. My God, seakan mendapat kutukan karena telat memberikan tumbal, mata si adik tiba-tiba mengeluarkan darah. Tak cuma itu, keanehan semakin menjadi dengan si nenek yang tiba-tiba hamil 9 bulan. Singkat waktu, sontak Ayaka pun kesal saat keluarganya sedang berusaha menjebak tukang somai untuk dijadikan tumbal. Tak ingin hal itu terjadi, Ayaka berusaha mengusir si abah. Saat waktu semakin mepet, orang tua Ayaka pun kesal karena Ayaka telah menggagalkan rencananya. Karena jika kehabisan waktu, keluarga mereka akan mati secara perlahan dan tidak ada lagi yang bisa memberikan kebahagiaan pada desa ini. Namun dengan tenang si nenek berkata, jika rencana kita pasti akan terwujud dengan bantuan Ayaka.
Di malam harinya, Ayaka yang kebingungan berniat menemui Yoshiko. Namun setibanya di rumah Yoshiko, Ayaka pun syok parah saat melihat Yoshiko sedang meratapi ayahnya yang kini sudah tiada. Dan kini, Yoshiko mulai percaya jika ritual yang keluarga Ayaka lakukan benar-benar membawa kebahagiaan pada desa ini. Karena sekalinya dihentikan, Yoshiko langsung mendapat kesialan dengan ayahnya yang kini tiba-tiba meninggoy. Hingga di tengah obrolan, tiba-tiba sesuatu terjadi pada Ayaka. Dirasa Ayaka mulai merasakan efek kutukan, Yoshiko yang sudah tak punya tujuan hidup meminta Ayaka untuk menjadikan dirinya sebagai tumbal. Akhirnya, nasib Ayaka tak beda jauh dengan uaknya, di mana ia tak bisa kabur dari takdir keluarganya. Sementara di rumah, mereka pun berusaha membantu si nenek yang akan melahirkan. Bukan main, si nenek yang mendadak hamil tiba-tiba melahirkan dengan bayi yang sehat. Sesaat kemudian mereka pun menyambut Ayaka yang kini membawakan Yoshiko untuk dijadikan tumbal. Akhirnya Ayaka pun hanya bisa menerima takdir jika ingin keluarganya dan juga orang-orang desa mendapat kebahagiaan. Singkat cerita, Ayaka yang kembali ke Tokyo kini berpacaran dengan seorang dokter spesialis ambeien. Hingga setelah cukup lama mengenal, Ayaka berniat membawa pacarnya ini ke rumah. Seketika si Ayang pun heran saat melihat Ayaka tiba-tiba menangis bahagia tanpa ia sadari jika sebenarnya tujuan Ayaka berpacaran hanya untuk mencari tumbal ritual kebahagiaan. Dan karena ia tidak mau mengorbankan warga desa, Ayaka pun mencari korban dari kota besar. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana film yang cukup creepy bukan? Gak usah banyak teori karena intinya keluarga Ayaka merupakan keluarga terpilih yang harus melakukan ritual penumbalan guna memberikan kebahagiaan pada seluruh warga desa. Dan jika tidak dilakukan, keluarga Ayaka akan mati secara perlahan hingga tidak ada lagi yang bisa menjalankan tumbal dan memberikan kebahagiaan pada para warga. Karena mereka percaya seluruh kesedihan dan penderitaan akan ditanggungkan pada si calon tumbal sehingga mereka tidak akan pernah lagi merasakan penderitaan. IMDb untuk film ini adalah 6,1 dan menurut saya yang cocok saja dengan nilai segitu. Mungkin sini saja review dan pembahasan film Best Wishes to All 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.